Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah dan kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu loneliness ya. Ketika kita merasa sendirian atau kesepian. Itulah yang menjadi bagian dari kehidupan setiap kita tanpa pandang bulu ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan membaca Alkitab kita melalui Mazmur nomor 25. Mazmur nomor 25 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan atau kita bersama-sama membaca ayat ini karena ayat ini begitu pendek dan kita memahami bahwa Daud pun sebagai raja, bahkan dikatakan nabi ya, dia juga mengalami hal yang sama. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 25, nomor 25 ayat 16 dan 17, 1, 2, 3. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu pemazmur sedang menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Sehingga dalam hatinya dia menjadi gelisah. Mengapa aku terus-menerus mengalami hal yang demikian? Dalam kegelisahannya itu dia merasa sendirian menghadapi segala serangan-serangan tersebut. Menyadari akan gawatnya situasi. Maka dia kembali datang kepada Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, agar ia bisa mengalami kasih dan juga pengampunannya jika mungkin ada kesalahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, loneliness adalah perasaan kesepian atau isolasi secara sosial. Yaitu perasaan tidak memiliki dukungan sosial atau yang artinya tidak ada penerimaan di dalam lingkungan kita sehingga kita merasa sendirian. Bapak Ibu sekalian, ini bisa dialami oleh siapapun tanpa pandang bulu. Dan tentunya kesepian atau perasaan kesepian ini ada bahayanya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa menyebabkan depresi ya. Karena perasaan kesepian ini bisa membawa depresi. Oleh karena perasaan kesepian membawa kesedihan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Rasanya enggak ada harapan. Karena segala sesuatu aku seorang sendiri. Kemudian bisa juga menyebabkan anxiety atau perasaan tidak aman. Karena tidak ada dukungan secara sosial. Bapak Ibu sekalian, kesepian bisa meningkatkan penyakit jantung, stres, dan tekanan darah tinggi ya. Karena merasa hidupnya sendiri. Ya terus pikirannya melayang-layang. Akhirnya tekanan darah ataupun jantung bisa mengalami masalah-masalah. Dan juga bisa meningkatkan resiko kematian Bapak Ibu sekalian. Jadi hal ini sangat-sangat serius. Tetapi iblis juga bisa memakai kesempatan ketika kita merasa kesepian itu untuk menggoda melalui pencobaan-pencobaan dunia. Agar kita mencari pelarian di tengah-tengah kesepian itu, lalu kita mulai berjudi mungkin ya, kita mulai mabuk-mabukan, kita mulai melakukan hal-hal yang lain ya. Ketika Daud itu merasa kesepian karena dia seorang diri di istana dan tidak ikut berperang, akhirnya kita melihat bahwa Daud itu jatuh dalam dosa dengan Batseba ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah bahaya yang bisa mengancam kehidupan manusia. Bukan hanya penyakit, tapi iblis
yang mengaum seperti singa itu bisa membawa kepada kita kejatuhan yang sangat serius ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sangat membahayakan dalam kehidupan manusia jika tidak ada penyelesaiannya. Saya kalau melihat burung itu lebih mudah lebih mudah beradaptasi ya dalam kesepiannya ya, burung atau ya saya di rumah ada burung puter cuma seekor ya, bertahun-tahun ada di sangkar itu. Tiap pagi dia minta diberi supaya saya memberi makanan, makanya ceker-ceker ya, tumpah keluar tiap pagi ya. Kemudian dia panggil burung-burung yang lain datang. Dan bersama-sama saya biarkan aja karena dia sedang berbagi ya. Jadi saya isi aja terus biar diceker-ceker keluar enggak apa-apa ya. Begitulah burung puter ini mengatasi kesulitan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, burung-burung ini dalam hidupnya juga lebih bisa toleransi daripada manusia ya. Manusia sulit dalam hidupnya kalau ada perbedaan toleransinya sulit, tapi burung lebih mudah ya. Buktinya burung gereja dan pret kaji itu bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bisa cari makan sama-sama ya. Ini burung gereja, ini pret kaji ya. Nah, itu sama-sama bisa cari makanan ya, sama-sama hidup bergaul. Tapi kalau manusia lebih sulit Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, di dalam kita menghadapi perasaan kesepian, loneliness ini, yaitu salah satu perasaan yang sangat berat yang dialami oleh setiap manusia, satu perasaan yang kesepian atau kelenggangan yang berasal dari satu kata lonely, ya, sunyi, kesunyian. Walaupun ya, orang di dalam gereja pun kita bisa merasa kesepian ketika kita merasa bahwa diri kita tidak ada yang bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyebabnya itu banyak ya. Mungkin kehilangan pasangan hidup misalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian anak-anak sudah menjauh daripada kita, jauh dengan keluarga dan sebagainya, ini bisa merasakan kesepian Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya manusia, tetapi tokoh-tokoh yang terkenal dalam Alkitab juga bisa merasa kesepian. Misalnya adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini Bapak Ibu sekalian, setelah dia mencapai prestasi yang besar, tetapi akhirnya dia berkata, dia merasa kesepian sendirian lalu berkata, ambillah nyawaku. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita melihat semuanya ini, betapa rentannya kehidupan manusia bisa menghadapi yang namanya kesepian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib, dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendirian. Namun ketika kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu benar-benar dibiarkan sendirian? Mari kita belajar beberapa hal pada pagi hari ini. Di dalam kita mempelajari tentang kesepian, yaitu yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian harus menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir secara nyata dalam hidup kita. Tuhan selalu hadir secara nyata dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kehadiran Tuhan itu ada nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur nomor 139 ayat 7 dikatakan, kemanakah aku harus pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya Allah itu adalah transenden. Dia ada di mana-mana, dia ada di sekitar kita. Kehadirannya meliputi langit, bumi, dan surga. Kehadiran Allah tidak terbatas. Tetapi dia juga dikatakan imanen. Oleh karena apa? Oleh karena dia rela membatasi dirinya menjadi manusia untuk tinggal bersama-sama kita. Menyamakan dirinya dengan kita. Itu sebabnya
kita tidak pernah sendirian. Seorang nenek yang kemudian ditanya oleh seorang pemuda, "Nek, setelah kakek ini meninggal, apakah nenek merasa kesepian?" Maka dia berkata, "Oh tidak, Nak. Selalu Tuhan duduk di kursi di sebelah saya ini. Dan nenek selalu berkata-kata, berbicara dengan Tuhan ya. Dia berbicara terus ya, dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berdoa. Kalau nenek ini sedang makan, nah di situ Tuhan di sebelah saya. Nenek sedang bekerja, Tuhan ada di sana." Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam doa kita bisa memuji Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan melalui doa-doa kita juga. Seorang dokter paliatif itu memberi nasihat kepada para lansia supaya tetap sehat. Yang pertama harus gerak katanya, harus banyak gerak. Kalau diam terus maka tidak sehat ya. Yang kedua jangan sensi ya, jangan sensitif, terlalu sensitif. Atau baper ya, bawa perasaan. Yang ketiga katanya harus nyanyi ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu nyanyi ya, waktu nyanyi bisa berdoa, bisa berdekatan dengan Tuhan ya. Mungkin contohnya pagi-pagi bisa menyanyi selamat pagi Bapa ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Mengingat akan transendensi Allah yang hadir di mana-mana dan juga dia imanen, dia mau berdekatan dengan kita, maka kita tidak perlu merasakan kesendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa, memuji Tuhan, di sana Tuhan ada. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu merasa sendiri karena kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan terus akan mendampingi kita di sepanjang hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi loneliness atau kesepian atau perasaan kesepian, yang terpenting kita harus menjalin hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan ya. Kadang Tuhan izinkan permasalahan itu hadir dalam hidup kita, dan rasanya tidak ada jalan keluar, jalan buntu, tidak ada jalan lain. Maka Tuhan sedang mengizinkan itu supaya kita mendekat kepadanya dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Ketika tidak ada siapa-siapa dan tidak ada jalan apa-apa, kita ingin bisa mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam persekutuan wilayah GG Perme yang Jumat yang lalu, kita semua mendengar kesaksian Pak Andi Wibowo ya, beliau ada di depan ya, Pak Singer ya. Ketika akan bekerja di Perth, Australia ya. Wah semuanya rasanya nggak mungkin. Tetapi dibuat mungkin oleh Tuhan. Ya berangkat terbang ke Perth sana, di sana dia seperti ditangkap, mau ditangkap ya. Diinterogasi, sampai lupa semua katanya ya. Sudah Inggrisnya sepotong-sepotong malah hilang semua Bapak Ibu sekalian. Sampai dipanggilkan penerjemah oleh KBRI, rasanya mustahil, mau dideportasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian tidak jadi dideportasi terus bisa masuk dan bisa bekerja. Waktu bekerja disuruh masak. Enggak pernah masak kok suruh masak ya. Tapi dia bangga, oh masakanku bisa dimakan oleh orang bule katanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bukan itu saja, 10 jam berdiri Bapak Ibu sekalian. Semuanya dilewati setiap hari, setiap saat menangis di hadapan Tuhan. Tapi justru demikian ya, Ko Andi GG Permai ini nanti bisa diajak masak dengan bahan dasar pisang ya. Jadi jangan takut ya, tidak diberi tempat duduk karena orang-orang bule itu kebanyakan nggak duwe udel ya. Orang kerja itu dipaksa 10 jam berdiri ya.
Tapi di sini pasti baik-baik ya, pasti diberi tempat duduk ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Artinya ketika kita menangis di hadapan Tuhan, kita berharap bersandar kepada Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan secara indah, secara intim. Maka kesusahan kita bisa dicurahkan di hadapan Tuhan, penderitaan kita bawa kepada Tuhan. Ketika tidak ada siapa-siapa yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir sendirian. Jalinlah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada seorang yang bermimpi sedang berjalan di sepanjang pantai. Dia berjalan di atas pasir, dia lihat dua pasang telapak kaki. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika dua pasang telapak kaki ini, dia merasa dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia merasa sedih, lemah, dan putus asa, dia melihat kok tinggal satu pasang jejak kaki. Dia bertanya, Tuhan saat aku membutuhkan engkau, mengapa engkau meninggalkan aku? Tanyanya demikian, tetapi Tuhan Yesus menjawab, anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saat kau melihat hanya satu jejak kaki, saat itulah aku menggendong kamu. Itulah janji Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4. Yaitu Tuhan akan menggendong kita sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Aku akan mendukung engkau dan aku akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya mendekat kepada Tuhan kita selalu akan merasakan gendongan dan tuntunan daripada Tuhan. Oleh karena itu luangkanlah waktu kita untuk mendekat kepada Tuhan, bersaat teduh setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Baru saja di Komisi Pria diajar oleh Kak Yudia, berdoa dan firman itu bedanya apa? Waktu kita berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Waktu kita membaca firman, Tuhan berbicara dengan kita. Maka John Piper itu berkata sebenarnya kita itu bukan tidak punya waktu. Tapi banyakan pakai HP ya. Banyakan game online, banyakan itu ya. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak punya waktu berdoa. Karena waktunya dipakai untuk HP, buka YouTube terus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya ada waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa kesepian. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menghadapi loneliness. Kesepian atau perasaan kesepian, kita harus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita? Supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan ketika kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu sekalian di situ kita akan merasakan campur tangan Tuhan. Lalu, oh Tuhan itu seperti ini ya, makin kita mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan, maka iman kita setingkat demi setingkat itu bisa bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17, dalam pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya Injil tetap diberitakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu walaupun manusia tidak mendampingi, tetapi Tuhan yang mendampingi. Dan penderitaan Rasul Paulus dipenjarakan, diadili supaya Injil tersebar. Itulah tujuan Allah mengizinkan kita mengalami loneliness, mengalami kesepian. Supaya kita sungguh-sungguh sadar Tuhan itu hadir secara nyata dalam hidup kita.
kesepian Tuhan izinkan. Ketika kita mengalami sendiri, ya, maka Bapak Ibu sekalian dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, oh siapa lagi yang bisa nolong saya kalau tidak Engkau Tuhan. Ketika Tuhan membuka jalan bagi kita Bapak Ibu sekalian, di situ iman kita makin dikuatkan, makin bertumbuh. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, semua Tuhan izinkan penghiburan kekuatan yang datang ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka supaya kita bisa menghiburkan orang lain yang berada di dalam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Mungkin ada orang yang mengalami kesepian, kita bisa menolong dia. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah hal yang sangat-sangat penting. Bapak Yusuf Roni pernah menulis sebuah buku, yaitu Tuhan Pembelaku. Waktu dia diadili, tidak ada pengacara yang mau membantu, karena ini masalah yang sangat peka. Tapi dia merasakan bagaimana Tuhan menolong. Almarhum Pendeta Yusuf Roni ini bisa menjadi berkat sepanjang hidupnya. Karena di tengah-tengah kesendiriannya, maka dia merasakan pimpinan Tuhan. Dan dia menjadi pengenalannya makin dalam dengan Tuhan. Dan hidupnya menjadi berkat. Berarti imannya bertambah dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melupakan persekutuan kita dengan saudara seiman. Acara-acara gereja yang tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, supaya kita itu tidak kesepian ya. Sendiri di rumah susah ya, tapi kalau di gereja banyak teman. Ini semua merupakan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Itu membuat kita terhindar dari perasaan kesepian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ingatlah ayat emas kita hari ini apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata sekali-kali ini berarti tidak pernah ya, tidak pernah sedetik pun. Perhatian Tuhan selalu ada pada kita, sedetik pun tidak pernah terlepas daripada Tuhan. Yang kedua, aku sekali-kali tidak pernah, ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, tidak pernah, sedetik pun tidak pernah. Perhatian Tuhan tertuju pada kita semua. Tuhan Yesus pernah ditinggalkan di atas salib oleh Bapanya, supaya kita diampuni dan kita menjadi dekat dengan Bapa. Dan kita boleh menjalin hubungan antara Bapa dan anak. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapa. Bapa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, maka kesepian itu akan terhindarkan. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan bentuk apapun, agar iman kita memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Dan ketika terjadi banyak mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan, iman kita jadi dewasa. Akhirnya hidup kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, Daud dalam kesepiannya, akhirnya dia menemukan satu jawaban di dalam Mazmur nomor 25 ayat 10 demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji Tuhan digenapi, Tuhan tetap menyertai kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa.